Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, fardu kifayah yang keempat terhadap si jenazah adalah menguburkan si jenazah. Adapun dalam kuburan si jenazah itu adalah sekurang-kurangnya, yaitu kalau seandainya kita kuburkan jenazah itu tidak sampailah baunya keciuman di luar. Itu sekurang-kurang dalamnya kuburan si jenazah. Tapi yang paling abdul dalamnya itu adalah kalau seandainya kita mengorek yaitu kuburan itu, seandainya kita berdiri di dalam kuburan itu adalah yaitu setinggi orang yang mengoreknya dan ditambah satu hasta. Itulah dalamnya yaitu dalam kuburan yang paling abdul. Yang pakai lahat juga itu lebih abdul kalau seandainya tanah yang di tempat kita mengubur jenazah itu adalah keras, tidak mudah longsor. Kalau nyatanya kalau seandainya di tempat itu mudah longsor, maka tidak pakai lahat itu lebih abdul. Kalau nyatanya tidak sering banjir di tempat itu, maka melepaskan kerendanya itu lebih abdul daripada kita buat pakai kerenda, yaitu terdiri apakah itu dari papan dan lain sebagainya. Tapi kalau nyatanya di tempat itu sering banjir, maka lebih abdul itu pakai kerenda, kemudian kita buat papan di atasnya kalau yang tidak pakai lahat. Agar apa? Agar jangan sampai sewaktu kita menurunkan tanah tidak sampai yaitu menindih yaitu si jenazah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah waktu kita siapa-siapa yang berhak menerima si jenazah di dalam kubur. Orang yang paling abdul yaitu menerima si jenazah di dalam kubur itu adalah orang yang paling abdul menyolatkannya. Tapi kalau nyatanya orang yang paling abdul menyolatkannya tidak ada, maka kalau kita ambil urutannya, kalau dia perempuan adalah suaminya yang paling abdul menerimanya. Dan orang yang menerima di dalam kuburan itu adalah harus ganjil, sunnah dia ganjil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau bukan dia dari perempuan yang belum bersuami ataupun laki-laki, maka sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, orang yang paling abdul untuk menyolatkannya, orang yang lebih pakih dari ahli warisnya. Itulah yang menerima, yaitu orang yang di dalam kubur. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau tadi perempuan adalah yang paling abdul, kalaupun dia bukan orang yang paling abdul untuk menyolatkannya, yang paling abdul itu adalah suaminya. Kenapa? Karena orang yang menerima di dalam kuburan itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Maka oleh sebab itu, kalau urutan dia perempuan yang sudah bersuami, maka tidak seperti urutan menyolatkan. Maka yang paling abdul adalah suaminya yang menerimanya di dalam kuburan. Tapi kalau dia kalau dia laki-laki sama laki-laki atau bukan perempuan yang sudah bersuami, maka yang paling abdul menerimanya itu adalah orang yang berhak menyolatkannya, yaitu siapa yang paling pakih. Maka sebagaimana kita jelaskan orang-orang yang paling abdul menyolatkan pada pertemuan yang lalu, maka demikian juga yang menerima si jenazah, yaitu maka hendaklah orang yang paling abdul yaitu menyolatkannya, maka dialah yang paling abdul untuk menerima si jenazah di dalam kubur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, siapa mereka itu? Kalau dia perempuan yang belum bersuami, orang yang haram untuk menikahinya, maka itulah yang paling abdul untuk menerimanya di dalam kuburan. Sewaktu kita menurunkan si jenazah masuk ke dalam kuburan, yaitu maka kita letakkanlah si jenazah itu apakah di ujung kaki kuburan itu, maka seperti itu yang dianjurkan. Walaupun di tempat kita kadang di tengah kuburan, tapi di dalam kitab ini
dijelaskan adalah kalau kita mau menurunkan si jenazah ke dalam kuburan adalah di ujung kaki kuburan. Kemudian setelah itu kita dahulukan yaitu kepalanya untuk kita masukkan ke dalam kuburan. Karena dalam satu kitab dijelaskan adalah cara memasukkan seseorang itu ke dalam kuburan seperti bagaimana kita dilahirkan ke atas dunia ini. Yaitu masuknya adalah duluan sampai, yaitu kita keluar dari rahim ibu itu adalah duluan adalah kepala. Maka demikian juga kita menguburkan sebelum sampai kita ke tanah. Maka sampai kita ke kubur kita dahulukan kepalanya ke tanah. Kemudian setelah sampai kepalanya ke tanah baru kita turunkan kakinya, baru kita lempangkan yaitu wajahnya ke arah kiblat, yaitu dengan miring, ya, dengan kita miringkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sewaktu menurunkan tadi maka sunnah kita membaca yaitu dengan ucapan Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bacaan untuk memasukkan tadi ke dalam kuburan. Kemudian setelah itu dah sampai kepalanya kita turunkan kakinya ke bawah. Barulah tadi sebagaimana saya jelaskan kita miringkan ke arah kiblat dan hidungnya mencium ke tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dulu tata cara yang yaitu tata cara menguburkan si jenazah atau fardu kifayah yang keempat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.